Melihat untuk terkait dengan spesifikasi formulasi kalimat dalam data penduduk dan pelaku ya Pak ya. Kalau bisa dipertimbangkan adalah produk hukum daerah ini untungnya adalah tidak hanya terkait dengan produk hukum yang mengatur, tapi bisa menetapkan Pak. Mungkin kalau nanti ini dirasa biar bisa lebih fleksibel, mungkin ditetapkannya nanti dengan keputusan wali kota misalnya. Karena penetapan Pak. Jadi tidak harus sesuatu delegasi itu kepada produk hukum daerah itu bisa dilevelkan sederajat di bawahnya, bahkan dengan yang sifatnya menetapkan, mungkin itu pertimbangannya dari kemarin kita bicara tentang pengelolaan sampah ya di Komisi C itu ya, Kota Semarang itu jadi target proyek strategis nasional, dan ini ada Mbak Loli dari DLH juga ya. Harapannya kan ini jadi proyek yang bisa berkesinambungan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Kalau yang tadi disampaikan oleh Ibu Ibu, jadi kalau kita membahas masalah PSML, kemudian kemudian PUP, tugas dan tanggung jawabnya, kalau itu sebenarnya nanti akan ada perda tersendiri Ibu. Jadi perda ini merupakan bagian dari rangkaian proses KPBU, di mana nanti prosesnya juga ikut di dalam tahapan sampai dengan sebelum kita melakukan lelang. Ada beberapa peraturan yang belum dikeluarkan ya. Terus tadi sebelum dibatasi oleh pimpinan juga tadi ada pembahasan nih, ada beberapa hal yang harusnya diperhatikan terkait dengan kewenangan, jangan sampai nanti ada pelanggaran HAM ya. Ini pelanggarannya ke kepala daerah Pak Malah. Saya lihat ini pemerintah daerah kota wajib. Wah, berarti kalau nanti ada pelanggaran, wali kotanya diberi sanksi oleh wali kotanya sendiri. Saya kira satu lagi Pak ya, ini tadi karena kaitannya sama denda administratif, saya lihat ini, saya perlu sampaikan juga. Denda administratif itu beberapa kali saya diskusi, termasuk dengan para akademisi juga, tidak cuma orang legal drafting aja di situ. Denda administrasi meskipun sudah diberikan batasan oleh peraturan lebih tinggi, pada saat akan diterapkan di daerah maka harus ada kajiannya. Jadi jangan sampai nanti waktu orang diberikan denda administratif sekian, tetapi tidak ada kajiannya, maka itu syarat akan diberikan pun ya, oleh masyarakat yang akan kena dampak. Terus yang kedua, tanpa ada tingkat selesainya masalah TB adalah penularan yang tidak kunjung selesai, karena ada sekitar 20% kasus TB yang tidak menyelesaikan pengobatan. Di samping karena beberapa faktor terkait stigma, juga ada masalah-masalah lain yang dengan adanya perda ini, maka ini kan memang dari awal memang sudah menjadi kesepakatan dari eksekutif dan legislatif perda. Nah mungkin membutuhkan 1, 2 atau berapa lembar kajian terkait itu Pak. Jadi kan data sudah ada Pak. Kemudian kenapa itu muncul? Karena ada pembentukan perda bersama antara DPR dengan wali kota. Nah itu bisa disinkronkan dalam satu bentuk kajian sehingga nanti listeningnya teman-teman pada saat ditanyakan sama provinsi terjawab. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadiman tadi juga Pak. Jadi kita punya kebutuhan ini dibentuk dengan perda karena salah satunya tadi anggaran yang mendapatkan support penuh tidak hanya dari eksekutif tetapi juga dari legislatif.